Tagar kabur aja dulu lagi rame banget di Indonesia. Terkait dengan ada kampanye kabur aja dulu Mas, itu gimana? Apa? Kabur aja dulu ada kampanye. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya. Terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari Mau setiap kabur warga. aja lah, jangan balik lagi. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Beberapa minggu konsisten rame di media sosial. Kita hari ini ingin belajar dari perspektif orang-orang yang sudah ada di luar sana, orang-orang yang sudah kabur itu. Bagaimana sih kita menanggapi tagar kabur aja dulu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kopi Panas Channel. Tagar kabur aja dulu lagi rame banget di Indonesia. Beberapa minggu konsisten rame di media sosial. Kita hari ini ingin belajar dari perspektif orang-orang yang sudah ada di luar sana, orang-orang yang sudah kabur itu. Bagaimana sih kita menanggapi tagar kabur aja dulu ini? Dan hari ini saya nggak hanya ngobrol sama Ning Widat, kita berdua juga akan ngobrol dengan Profesor Nadir Shah Hussein. Beliau ada di Melbourne, Australia, dan beliau sudah bergabung bersama kita hari ini. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya untuk berkenan sharing dengan kita di podcast kita sekarang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus Ahmad? Alhamdulillah sehat Prof Nadir Shah. Alhamdulillah baik. Ya. Prof Nadir Shah Hussein dari Melbourne. Terima kasih. Kita di sini masih pagi Prof. Baru bangun ini. Prof Nadir sudah beraktivitas full ini. Iya. Ya, ada beda waktu 4 jam memang saat ini antara Pasuruan dengan Melbourne ini. Iya. Kita baru bangun di sana udah aktivitas tinggi. Ini ada kaitannya nggak dengan perbedaan kerja di Indonesia dengan di Australia ini? Saya kira itu artinya kami nanti maghribnya duluan bulan Ramadan. Saya kira itu aja. Gitu. Cocok. Katanya anak-anak sekarang Prof nggak boleh upload foto berbuka puasa karena takut dibilang FOMO katanya. Oh gitu, ya ya. Ya. Karena Prof Nadir bukanya duluan. Iya. Iya. Prof, Ya, tapi ini sekarang kan ini loh Gus, sekarang itu kan Iya. serba efisiensi. Jadi saya juga tidak akan posting buka puasa lah. Nanti dianggap nggak efisien kan. Nah, Jadi yang ngabuburit ditahan fotonya ya. Ya. karena kita semuanya sedang efisiensi. Ya. Oke. Prof, ini ngomongin tagar kabur aja dulu. Banyak banget yang pro dan kontra, dan termasuk juga ada komentar nggak nasionalis gitu. Dan juga ada tanggapan-tanggapan dari warga Indonesia yang di luar negeri. Ada yang sampai ngomong bodoh amat gitu, Prof. Dan mungkin Prof Nadir Shah punya cara pandang sendiri nih, karena kemarin sempat kita lihat komentarnya. Postingan beliau tuh keren banget loh. Tidak menusuk pihak apapun, pihak manapun, tapi ketusuk semuanya. Menusuk diri sendiri. Ya, betul. Menusuk diri sendiri ya. Saya kira itu yang Iya, benar. bener. Gimana tuh Prof, kalau menurut Prof Nadir Shah? Ya, jadi tagar kabur aja dulu itu saya kira memang satu sisi kan sedang rame tuh ya, ada beberapa postingan viral tentang kerja di Australia. Jadi kan ada namanya working visa holiday ya. Jadi teman-teman dari tanah air juga banyak yang ke Australia.
terus kerja dan bercerita tentang kehidupan enak di Australia dengan gaji yang bisa dapat nabung 1 M setahun segala macam. Ya banyak bluffingnya, banyak dilebih-lebihinnya sebetulnya gitu ya. Kenapa? Karena juga kehidupan di Australia juga mahal, dan kemudian banyak juga calo yang berjanji untuk membantu bisa dapat kerja di Australia, dan banyak penipuan juga gitu. Jadi saya nggak tahu apa hubungannya antara para calo itu dengan postingan yang viral itu ya, soal kerja gampang di Australia dengan bisa menabung apa. Nah, pada saat yang sama tanah air kita juga dalam kondisi yang katanya sedang tidak baik-baik saja. Terus juga ada program efisiensi di mana-mana. Terus kemudian juga pemerintah ada jatuh tempo bayar hutang gitu ya. Dan rata-rata pada menjerit gitu ya. Maka mungkin muncullah tagar kabur aja dulu itu ngesankan, ya sudah kalau gitu kita kabur aja deh gitu ya, kita ke luar negeri aja, karena di tanah air nggak bisa hidup dengan nyaman dan mapan gitu. Nah, kalau menurut saya yang pertama, tagar kabur aja dulu itu ya itu semacam apa ya, ungkapan ekspresi kekecewaan, kekhawatiran masa depan, dan ingin jalan pintas gitu, karena merasa tidak ada harapan bisa berkompetisi dengan sehat di tanah air gitu ya, Ning ya. Jadi akhirnya ingin kabur ke luar gitu. Itu yang saya tangkap, ada ungkapan kekecewaan, ekspresi gitu ya. Dan tentu kita paham kenapa itu bisa terjadi. Tapi juga ada hal-hal yang perlu kita bahas dengan serius. Karena itu saya senang sekali diundang di podcast ini, karena kan di postingan saya itu kan tidak mungkin semuanya bisa dibahas gitu ya, karena kan terbatas. Jadi kabur aja dulu itu sebuah realita atau gertakan aja, Prof? Ekspresi kekecewaan aja sebenarnya. Ya namanya orang ngambek gitu ya. Kalau dulu itu kan, kalau zaman dulu ngambeknya gini, menanti Ratu Adil gitu ya. Okay. Jadi ada iming-iming gitu bahwa kehidupan ini tidak baik, tidak mengerti ada jalan keluar, ya nanti ada Ratu Adil akan datang menyelamatkan kita. Nah, sekarang itu karena di era digital begini, di era yang borderless, batas-batas wilayah itu sudah menjadi semakin tipis gitu ya, kemudahan orang traveling kemana-mana. Nah, kekecewaan itu diekspresikan dengan, ya sudah kita kerja di luar negeri aja, kalau kayak gitu kita kabur aja dulu. Nah, padahal kerja di luar negeri juga tidak semudah yang diomongkan atau tidak semudah yang ditampilkan di medsos sebelum-sebelumnya gitu ya. Berarti yang membedakan antara gerakan orang ke luar negeri zaman dulu dengan sekarang ini apa, Prof? Kalau Prof Nadir kan nggak mungkin motivasinya ya, kabur aja dulu. Oke. Mungkin hijrah gitu ya kalau. Atau mungkin cari pengalaman dulu ternyata. Ya, nah, jadi kalau itu sempat saya sampaikan kemarin di acara haulnya Salawat ya. Saya sampaikan bahwa tagar kabur aja dulu itu nggak mungkin lahir dari para santri gitu ya. Kenapa? Karena tagar itu kan berbau pesimisme, sementara kan para santri diajarkan untuk optimis gitu ya sama kehidupan ini. Nah, kemudian juga kalau kita itu sudah kalah di negeri sendiri, bagaimana mungkin bisa menang di negeri orang lain? Ya. Ibaratnya di negeri sendiri saja tidak laku, kok kemudian merasa bisa laku di negeri luar gitu. Dan memang kerja di luar itu nggak mudah. Sejauh ini kan juga sudah banyak tuh teman-teman buruh migran kita yang kerja di luar, dan kita tahu nasibnya seperti apa. Mereka itu kerja dalam bidang yang tidak membutuhkan skill gitu ya, dan kemudian banyak sekali problem-problem di sana gitu. Nah, sementara kalau Gen Z yang disebut generasi strawberry, generasi yang kemudian seringkali mengeluh, dan generasi yang fragile gitu ya, mudah pecah, mudah patah hati dan seterusnya, mudah galau, ingin ke luar negeri. Pertanyaannya ya mau kemana? Skill apa yang ditawarkan? Yang ada gitu kan? Karena pengalaman saya juga tidak mudah ketika saya berada di pada level akademisi internasional gitu ya, di level dunia juga tidak mudah gitu untuk kemudian kita bisa masuk dan berkompetisi dengan para akademisi kelas dunia lainnya gitu, sehingga kata-kata kabur aja dulu itu apa ya, seolah menggampangkan persoalan untuk piknik gitu ya,
seperti orang liburan saja piknik atau seperti orang umroh gitu berapa hari kemudian balik lagi gitu ya. Seperti ngecas baterai kehidupan, selesai kemudian kembali lagi. Kalau sekedar jadi turis oke aja. Tapi kalau memang ingin menetap, bekerja, bertarung, berkompetisi gitu ya, ya gampangnya gini deh, Gus Amak. Saya waktu melamar jadi dosen di Australia itu kan tidak ada kata belece dari PBNU gitu ya. Orang tidak tahu siapa bapak saya. Orang-orang bule nggak tahu, mereka nggak peduli itu. Yang mereka lihat ya karya-karya saya, tulisan-tulisan saya di jurnal internasional, di buku, di apa, kemampuan mengajar dan seterusnya. Dan itu kompetisi dengan para pakar seluruh dunia untuk posisi itu gitu. Nah, ini bukan menghina teman-teman yang mau kabur aja dulu atau meragukan kemampuan atau meninggikan diri saya, enggak. Saya bicara fakta aja, kondisi di lapangan tidak semudah membuat tagar itu gitu ya. Jadi kalau dulu itu ya yang berangkat ke luar negeri ya seperti misal era saya ya memang mau berkompetisi bukan karena kekecewaan, bukan karena ekspresi ngambek dengan kondisi di tanah air gitu, tapi memang karena ada niat-niat lain gitu ya. Kalau niat saya ya pesan dari abah saya dulu kan itu ya kamu harus taklukkan barat gitu. Jadi saya berangkat itu bukan sebagai orang yang kalah. Saya sebagai orang yang mau siap tempur memang untuk bertarung dan menaklukkan barat dan punya sisi spiritual, yaitu saya ingin tampil di luar itu, saya ingin membacakan salawat di kota-kota yang saya kunjungi gitu ya. Jadi saya diundang seminar, saya ngajar di kota mana, begitu saya mendarat ya saya bacakan salawat gitu. Paling tidak di kota-kota itu sudah bergema salawat Nabi gitu. Jadi ada unsur santrinya di situ gitu. Tapi yang jelas saya berangkat dengan optimisme dan bukan dengan rasa kalah. Banyak juga teman-teman angkatan saya yang kemudian mencoba bertarung dan merasa kalah dan pulang akhirnya. Itu tidak menetap gitu. Kenapa? Karena misalnya kayak profesi saya sebagai dosen gitu ya. Itu ada yang kontrak, ada yang permanen, ada istilahnya tenure, ada istilahnya continuing position. Ya saya beruntung saya melewati itu semua gitu. Saya punya posisi continuing position. Artinya kalau saya nggak mau pulang gitu ya, Neng Widat, saya bisa di sini sampai pensiun gitu. Kalau saya memang ingin bertahan di sini gitu. Sementara teman-teman yang lainnya tidak begitu, ada yang kontrak, selesai kontraknya tidak diperbarui, atau ada yang kemudian bertahun-tahun bertahan mencari pekerjaan tetap tidak bisa gitu. Jadi juga tidak semuanya cerita indah di luar gitu ya. Pertarungan luar biasa gitu, Gus. Ya. Oke. Jadi kayak semacam kita sekarang disuguhkan untuk generasi-generasi kita tuh survivorship bias gitu ya, Prof. Jadi mereka taunya bahagianya aja, penderitanya nggak pernah diungkapkan. Nah, bagi seorang Prof. Nadir dengan berhijrah ke Australia itu membawa segitu banyak modal dan tidak mulai dari nol, juga nasionalismenya hubul waton minal iman itu benar-benar kuat. Jadi berangkat dalam posisi memang saya siap menang kayak gitu. Itu butuh berapa lama bagi seorang Prof. Nadir untuk settle di sana? Nggak mudah, butuh waktu. Saya cukup beruntung, waktu yang ditempuh itu nggak terlalu lama. Jadi setelah saya selesai dapat doktor yang kedua, jadi PhD saya yang pertama di University of Wollongong di Australia, PhD kedua dari National University Singapore. Setelah itu saya dapat postdoc fellowship di University of Queensland selama 3 tahun. Nah, selama saya ngambil postdoc itu saya kemudian mencoba melamar posisi dosen di mana-mana dan ditolak beberapa kali gitu, Ning Widat gitu. Jadi itu tadi saya bilang karena kita kompetisi, orang tidak tahu siapa saya masuk ke belantara hutan akademisi dunia, tidak bisa mengandalkan kegusan saya gitu ya, tidak bisa mengandalkan semacam hanya barokah tok gitu ya, nggak bisa betul-betul berjuang. Paham tuh di sana. Iya, nggak ada yang paham gitu kan. Dan kemudian ditolak, sudah sampai tahap interview ditolak, sampai kemudian saya mengeluh kepada mantan pembimbing saya di Singapura waktu dia orang Kanada gitu ya, Profesor Gary Bell. Saya bilang gitu, saya ini kok ditolak-tolak terus ya. Bayangkan saya tuh saya udah punya 2 PhD, saya sudah punya 1 publikasi ilmiah, macam ini kok kalah terus saya bertarung. Terus dia bilang gini, kamu berapa kali kalah? Berapa kali gagal? Saya bilang ini saya sudah hampir 20 lamaran ditolak gitu. Dia bilang, kalau begitu kamu masih punya 180 kali kesempatan. Loh kenapa? Saya bilang,
Saya itu katanya mau dapatkan my first job gitu as an academic, saya ditolak 200 kali katanya. Loh dia orang bule loh, orang Kanada gitu loh. Eh, Bertarung sesama bule saja dia 200 kali ditolak, dan itu saya kumpulkan semua surat penolakan itu gitu. Sekarang saya bisa baca, saya baca ulang, saya bilang I can handle this gitu. Gitu kan dulu itu ya cukup frustasi. Terus saya bilang loh, kalau dia aja bisa tahan banting ditolak sampai 200 kali loh, saya itu baru ditolak 20 kali loh gitu ya. Eh, Akhirnya ya saya berhasil pada tahun kedua, saya tidak perlu sampai tahun ketiga menyelesaikan postdoc fellow saya dapat posisi sebagai dosen. Tapi sejumlah kawan saya gitu ya, Gus Amang, itu dari Indonesia juga, itu sampai ada yang 3 kali postdoc karena nggak dapat dosen pekerjaan permanen selaku dosennya. Sekali postdoc, dia pernah postdoc di Amerika, dia pernah postdoc di Eropa, dia postdoc di Australia gitu. Sampai baru akhirnya kemudian dapat gitu. Terus juga ada satu kawan saya sekarang di Belgia juga gitu, dari satu postdoc, dari satu dosen kontrak, terus muter gitu sampai frustasi ya, apa saya harus pulang aja ke tanah air gitu. Kenapa? Karena kalau kita dosen kontrak ya, berarti gaji kita tidak permanen, berarti kita nggak bisa beli rumah, berarti kemudian kita bergantung pada visa, kita nggak bisa dapat permanen residen gitu. Ya visa yang harus perbarui dengan berbagai persyaratan yang luar biasa itu. Begitu juga anak-anak mau sekolah, maka tidak dapat fasilitas, banyak urusannya gitu loh. Begitu kita di luar negeri itu gitu. Nah, jadi itu yang saya tadi mau tekankan bahwa kalau punya skill mau coba bertarung di luar ya silakan gitu. Tapi kalau kemudian hanya karena merasa kalah di dalam negeri, di luar negeri hidupnya enak tuh, wah ya itu halusinasi gitu. Di luar negeri memang hidupnya enak ya kalau kita punya skill dan kalau kita bisa bertarung gitu. Tapi tidak semua orang bisa bertarung, tidak semua orang punya mental petarung, dan tidak semua orang kalau bertarung itu bisa menang. Prof, ngomong-ngomong udah berapa tahun sih di Australia? Waduh, saya itu di Australia sejak tahun 97. Pertama sekolah dulu, S2 dulu, terus S3, terus tadi itu postdoc gitu ya. Jadi berapa tahun itu ya? 97 itu. 27 tahun? Ya hampir 28 tahun. Ya, Ya. oke. Dan ini nggak sih, kalau menurut orang-orang yang ada di sini yang pro kabur aja dulu, mereka menilai pendidikan di luar negeri itu lebih layak, kemudian kesehatan, kemudian layanan umum, public service-nya lebih bagus. Itu bener nggak sih? Kalau di Australia itu benar. Ya, kenapa? Karena Australia itu adalah welfare state, negara kesejahteraan. Oke. Tetapi jangan lupa pajaknya juga tinggi, pajaknya juga sangat Nah itu dia. itu loh. Jadi saya itu bayar pajak sekitar 40-48% dari pendapatan saya gitu. Nah, akibatnya Kurang memang lebih berapa kalau misalnya di Indonesia, Prof? ya rahasia dong. Kalau kayak gitu. Tapi yang jelas jauh di atas 12%. Jauh daripada pembayaran BPJS kita selama ini. Oh ya, itu kenapa? Karena kalau kita permanen residen, kesehatan kita gratis di sini. Gitu ya, dengan ada sistem Medicare. Kemudian anak-anak sekolah sampai SMA juga gratis. Terus kita kualitas udara bagus, tidak ada polusi. Fasilitas umum, fasilitas publik misalnya ke taman, ke pantai, itu kita nggak ada yang bayar semua gitu. Jadi memang pajak tinggi yang diberikan itu dikembalikan lagi kepada rakyat. Atau ada sistem Centrelink di Australia itu, di mana kalau ada yang tidak punya pekerjaan tapi dia permanent resident, dia bisa lapor dan kemudian dia bisa dapat dole, istilahnya bisa dapat uang saku dari pemerintah untuk bisa bertahan hidup, dan bahkan dibantu agar dapat pekerjaan, dikursuskan dan seterusnya. Jadi ini memang welfare state, negara kesejahteraan yang mungkin berbeda dengan di Eropa maupun di Amerika gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Samak tadi ya, nilai-nilai seperti pendidikan, kesehatan seterusnya dinikmati, ya itu betul untuk kasus Australia. Untuk kasus negara lain tidak seperti itu. Tapi ya itu pajaknya besar. Kemudian juga untuk menjadi permanent resident juga semakin lama semakin dipersulit gitu, Gus. Karena kan orang banyak yang mau ke sini kan jadinya kan. Baik para refugee dari negara-negara muslim yang bertarung seperti Afghanistan, Lebanon dan seterusnya.
maupun juga dari negara-negara seperti India, Fiji, Malaysia dan seterusnya. Karena itu pemerintah Australia semakin lama semakin memperketat untuk menjadi permanent resident itu. Jadi yang pertama tuh datang itu dikasih visa kerja misalnya. Jadi teman-teman yang working holiday visa itu visa kerja. Dia bayar pajak yang sama tapi tidak mendapatkan fasilitas seperti tadi kesehatan, sekolah itu belum dapat, Gus. Gitu. Terus jadi nggak langsung begitu kerja dapat visa tuh bisa dapat fasilitas dari pemerintah, enggak gitu. Malah mereka harus bayar pajak yang sama tapi tidak dapat fasilitas yang sama. Terus setelah itu kalau mereka kemudian mendapatkan sponsor dari para pekerjanya, mereka bisa mendapat temporary visa. Setelah itu sekian lama kalau skillnya dibutuhkan, mereka bisa dapat permanent resident gitu ya. Tadi temporary resident, TR, terus menjadi PR. Dan prosesnya ini kembali ke pertanyaan tadi, settle berapa lama? Itu beda-beda tiap individu, tergantung dengan skillnya, tergantung dengan skillnya itu juga yang dibutuhkan oleh negara Australia gitu. Pernah pada satu masa mereka itu membutuhkan tenaga skillnya itu akuntan dengan perawat misalnya. Tapi setelah sekian lama posisi itu dipenuhi, kemudian poin untuk bekerja pada posisi itu tidak lagi banyak waktu melamar permanent resident. Maka akan bergeser, nanti dia butuhnya apa, gitu. Nah, jadi sesuai dengan pekerjaannya. Jadi tidak semua pekerjaan, tidak semua skill itu dibutuhkan. Ada peluangnya. Iya, tidak semuanya ada peluangnya, gitu. Mereka juga sangat selektif, gitu. Karena kan mereka hanya ingin mendapatkan pekerja-pekerja memenuhi sektor yang orang penduduk Australia kurang tertarik mendalaminya, gitu. Untuk mengisi. Jadi misalnya untuk jadi dosen itu ya susah gitu karena mereka tidak kekurangan orang pintar. Karena itu poinnya sedikit kalau melamar menjadi permanent resident lewat posisi itu. Tapi untuk ini loh Ning, kerja di salon kecantikan, manikur, pedikur gitu ya, itu tinggi gitu. Karena orang Australia jarang ada yang mau kerja itu. Maka teman-teman Vietnam, Filipina banyak tuh yang masuk dan bekerja itu. Dia kursus untuk itu, dapat sertifikat, kemudian ya kalau dia beruntung disponsori oleh tempat salonnya, ya dia bisa menjadi permanent resident gitu. Makanya kan sekarang itu semacam teman-teman yang ada di luar negeri itu sedang campaign tentang promote tentang posisinya mereka masing-masing gitu ya, Prof. Ada yang bisa sukses berbisnis di sana, bikin resto, atau mungkin ada yang jadi ART dan sebagainya. Mereka sekarang berlomba-lomba untuk promote posisinya masing-masing gitu. Sehingga akhirnya muncul dari orang-orang di Indonesia sendiri tuh kayak semacam nggak apa-apa, nggak jadi apa-apa di negara orang daripada di Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Ada kan artis siapa itu yang di Kanada yang apa sih jadi yang jadi tukang las. Siapa ya? Iya, benar. Siapa itu ya? Padahal itu artis ini loh, senior di sini. Sinetron dulu. Iya. Firman Syah atau siapa gitu? Firman Syah ya. Firman ya. Ya. Nah itu Firman ya. Nah itu satu tanda gitu ya bahwa ya dia siap untuk bertarung di level itu gitu. Gitu kan. Nah, sistem penggajian di luar negeri itu ya kayak Kanada, Australia misalnya, memang gap gajinya tidak terlalu besar. Kalau kita kan kerja buruh begitu dengan kerja kantoran, gapnya pasti besar gitu kan. Berkali-kali lipat itu, bisa 5-6 kali lipat. Nah, kalau di negara-negara seperti Kanada dan Australia itu, gap gaji itu memang tidak terlalu besar. Jadi, antara gap gaji guru SD dengan profesor itu juga nggak terlalu beda jauh gitu. Maka tetangga saya juga ada yang dia guru SD, ada yang kemudian dia itu supir truk dan apa ya, dan biasa saja gitu karena memang standar kehidupannya seperti itu gitu. Itu juga akibat ada pernyataan dari Pak Luhut ya yang mengatakan bahwa meskipun kamu hidup enak di luar negeri tapi kamu di sana hanya jadi second citizen. Sementara kamu jadi first citizen gitu kan panjang kan gitu kan. Dan itu kan kemudian yang banyak teman-teman yang melaporkan pekerjaan mereka itu tadi nih gitu kan. Mereka bilang loh kami nggak butuh menjadi first citizen atau second citizen kok gitu loh. Ternyata kehidupan kami baik-baik aja di luar negeri dan sejak kapan kami bisa jadi first citizen di Indonesia gitu kan. Nggak juga gitu. Nggak juga. Nggak kena di sini juga nggak kena. Dan itu kritik saya kepada Pak Luhut dan teman-teman di pemerintah ya. Respon terhadap tagar itu menurut saya berlebihan.
gitu ya. Respon itu ya sudah, kalau mau kabur kabur aja dulu gitu. Emangnya dia mau nampung, malah mengenyek gitu ya. Atau misalnya seakan-akan negara juga nggak butuh kok gitu. Kalian mau kabur silakan aja kok gini-gini. Menurut saya sebuah kekecewaan. Ya tadi itu saya bilang ini kan ekspresi kekecewaan. Itu harus dipahami gitu. Dan harus introspeksi. Kenapa kok generasi kita bisa kecewa seperti itu? Bisa merasa tidak feeling at home di rumah mereka sendiri gitu loh. Berarti ada something wrong di sini gitu. Ini bukan persoalan politik, ini persoalan kan yang dicari dalam hidup ini kan dua itu loh, kenyamanan dengan keamanan gitu. Betul. Jadi kalau orang sudah tidak merasa nyaman, baik di lingkungan masyarakatnya, di lingkungan pekerjaannya, di lingkungan kampusnya gitu ya, orang juga tidak merasa aman, ya muncullah luapan-luapan kekecewaan itu gitu. Tapi respon dan artikulasi di publik itu menurut saya pemerintah ya gagal menangkap itu gitu ya. Nah, akhirnya mendapatkan perlawanan itu tadi, banyak yang cerita di luar negeri seperti apa, dan teman-teman di dalam negeri semakin panas, semakin wah enak ya kalau gitu kan, mereka juga mau keluar gitu kan. Ditambah lagi ada beberapa negara yang memang siap menerima, Prof. Iya. Yang mengalami krisis populasi seperti Jepang malah buka pintu. Iya betul. Dan tapi itu tadi saya bilang tetap harus ada skill kita, dan juga hati-hati dengan para calo, dengan para penipuan dan segala macam gitu ya. Dan seharusnya ya Kementerian Tenaga Kerja kan menangkap ini. Ini bukan malah wamenakernya kan pernyataannya menjadi sangat arogan kan gitu ya. Nah dan itu ya lagi-lagi yang menurut saya tadi gagal menangkap itu. Ya harusnya seperti itu loh, seperti Menteri Imigran kita itu siapa, Mas Karding kan. Mas Karding kan justru mengatakan silakan yang mau keluar. Malah kita akan fasilitasi, kita akan kasih skillnya, kita akan kasih trainingnya gitu loh. Jadi dirangkul, dipeluk gitu lah rasa kekecewaan itu, tanpa harus dienyek. Emangnya lu bisa apa sih gitu? Emang negara mana yang mau sama lu gitu kan? Tapi oke, kita kasih skillnya apa, kita training, kita punya banyak loh pelatih-pelatih di seluruh Indonesia gitu. Nah gitu. Jadi bahasa dari Mas Karli menurut saya justru lebih baik, lebih merangkul gitu ya. Jadi menyiapkan generasi kita dengan skill tertentu yang ketika mereka di luar langsung jadi gitu. Langsung dibutuhkan. Iya. Walaupun mungkin juga nggak langsung jadi, ada proses settling segala macam gitu ya. Okay. Tapi paling tidak mereka merasa ada peluangnya, ada masa depan di situ. Gitu, dan mereka disiapkan untuk bisa bertarung dengan orang-orang itu gitu ya. Jadi mereka bukan generasi yang kalah yang berangkat itu, tapi generasi yang memang siap bertarung, siap menang gitu kan. Bukan yang sekedar mau healing. Iya. Sekedar menghilang gitu ya. Ya atau sekedar keluar negeri buat konten gitu ya, hanya mau ngomong buat konten gitu kan. Jadi memang yang harus dikirim itu memang yang siap untuk bertempur dan memang siap untuk kembali lagi ke Indonesia. Iya. Nah, siap kembali ke Indonesia. Nah ini kita masuk ke topik berikutnya ini soal. Ini berat juga ini ya, Bro. Siap kembali ke Indonesia. Untuk kembali ke Indonesia itu apakah harus disiapkan dulu jalannya, atau mereka kembali ke Indonesia untuk membuat jalan? Aduh, masa curhat sih? Jadi gini, pertama hidup di luar negeri itu juga banyak nggak enaknya. Mau cari makanan halal nggak mudah, mau istighosah nggak mudah gitu ya. Mau tahlilan juga yang bilang bid'ah juga banyak gitu kan. Terus jadi memang nggak mudah. Terus mau nyekolahkan anak, nggak ada pesantren gitu kan. Menyekolahkan anak, ada beberapa sekolah Islam, tapi sekolah Islamnya bukan kurikulum pesantren NU gitu ya. Terus pulang-pulang langsung membitah-bitahkan amalan bapak sama ibunya gitu kan. Nah itu kan juga, ini kamu belajarnya di mana sih gitu gitu. Nah terus juga nggak mudah, makanya teman-teman NU di mana-mana kan bikin TPA sendiri, kita bikin madrasah. Kayak di Perth, di Sydney, teman-teman NU bikin madrasah gitu untuk memenuhi kebutuhan itu gitu. Nah, mencari makanan halal, yang motongnya itu ngerti nggak gitu cara motongnya Islami seperti apa? Kan jadi panjang persoalannya gitu. Jadi itu tidak mudah satu. Yang kedua, mau pulang pun tidak mudah. Kenapa? Begitu kita meninggalkan tanah air, maka karir kita terhenti gitu. Jadi kalau teman-teman yang entah dia pegawai negeri, entah dia pegawai swasta, dia kehilangan begitu banyak peluang, begitu banyak jaringan gitu ya, begitu banyak kesempatan selama dia di luar negeri. Yang itu begitu cepat sudah diambil alih, diisi peluang-peluang itu oleh orang-orang lain. Begitu dia pulang, dia akan dilihat sebagai saingan,
dia akan dilihat akan merusak dapur orang lain gitu kan. Nah, akan dipandang sebagai kompetitor atau sebagai musuh gitu, itu nggak mudah. Begitu juga anak yang waktu di luar negeri dia sudah sekolah SD sampai kelas 5 misalnya atau kelas 4. Sudah pakai bahasa asing di luar, entah dia pakai bahasa Arab kalau di Timur Tengah, entah dia bahasa Inggris, dan dia sekolahnya bukan di sekolah Indonesia gitu ya. Karena kan di beberapa tempat juga ada sekolah Indonesia, di Singapura ada, di Mekah ada, di Jeddah juga ada. Nah, dia sekolahnya sekolah lokal gitu, berbahasa lokal. Pulang ke tanah air, sistem pendidikannya berbeda. Itu orang tua pusing loh, Gus, mau cari sekolah anak lagi begitu dia pulang. Apalagi di Indonesia sistem pendidikannya beda, matematikanya juga lebih susah, ada ujiannya, macem-macem lah gitu. Kalau mau dimasukkan ke sekolah internasional juga mahalnya luar biasa gitu kan. Nah, ini juga sebuah tantangan buat para orang tua yang pengen pulang gitu. Jadi berangkat itu juga nggak mudah, pulang itu juga nggak mudah gitu loh. Hal-hal seperti itu gitu. Makanya Prof. Nadir memilih membangun Indonesia dari Australia. Terus Kan bikin pesantren lagi. Terus belum lagi, saya nggak kepancing tuh ya. Terus belum lagi, misalnya kalau yang suami istrinya pisah, gitu ya. Waktu suaminya kerja, istrinya di tanah air, gitu ya. Atau sebaliknya seperti itu, gitu ya. Itu banyak cerita, banyak hal yang nggak mudah gitu. Pulang itu, gitu. Dan apa ya? Dan tidak semua orang yang mau pulang itu dibutuhkan gitu. Dia harus bertarung lagi. Jadi dia sudah punya karir nih di Australia, kadang di Australia atau tempat lain, kadang entah dia jadi profesor kah, entah jadi direktur kah. Begitu dia pulang, apakah dia langsung jadi profesor lagi? Enggak kan? Dia harus ngajar lagi dari bawah. Karena kan tidak ada sistem persamaan seperti itu di kita aturan mainnya. Ya boleh saja kamu di luar itu sukses, kamu pulang ke Indonesia masa langsung kami kasih karpet merah? Ya nggak bisa dong, kamu harus bertarung juga dong di sini gitu. Atau misalnya itu tadi dia sudah level direktur di sana gitu, dia pulang ya nggak gitu. Tidak semua orang bisa pulang seperti Pak Habibie dulu gitu loh, Gus. Yang ada backingan dari pemerintah, dari Pak Harto gitu. Atau seperti wakil menteri Ristek kita yang profesor di Cina, kemudian pulang jadi wakil menteri begitu misalnya. Ya tapi nggak tahu kalau nanti dia di reshuffle kah, atau dia nggak lagi jadi wakil menteri, nggak lagi pejabat, dia mau kemana? Dia balik lagi ke Cina kah? Gitu. Atau ketika posisi dia hilang di luar, gitu ya, dia mau balik lagi bertarung di level itu lagi juga nggak mudah, gitu. Karena akan ada orang yang sudah menggantikan posisi dia di luar juga, gitu. Jadi begitu dia tinggalkan, saya misalnya meninggalkan posisi di University of Melbourne, apakah saya akan dapat posisi yang sama atau lebih, baik dari segi gajinya, dari segi kemudian apresiasinya, dari segi posisinya. Terus kalau saya kemudian setelah sampai di sini ternyata nggak cocok, nggak betah, saya mau balik lagi. Wah, itu juga nggak mudah lagi gitu, mau balik lagi ke sana gitu, karena posisi saya sudah hilang kan itu kan. Saya harus bertarung lagi gitu. Jadi memang hijrah itu atau pulang, kabur ataupun balik lagi itu juga tidak semudah tagar gitu ya. Tapi kalau sudah ada sekelas menteri sudah bilang ayo Gus gitu tuh berarti sudah ada peluang gitu. Jadi batuk saya. Nggak kepancing juga. Nggak, pertama sampai saat ini belum ada yang menawarkan apapun ke saya. Gitu ya. Jadi posisi apapun yang ada adalah ya silakan pulang, kami tunggu Gus, kami tunggu Prof, begini-gini. Tapi ya pertanyaannya gitu, pada usia saya sudah kepala 5 gitu. Saya mau pulang, apa saya harus ngamen? Ya istilahnya gitu ya. Saya harus mengisi seminar sana sini, Zoom sana sini, podcast sana sini gitu ya. Agar dapur ngebul gitu kan. Misalnya gitu. Nah, itu akan melelahkan. Dan kemudian sementara kan passion saya adalah menulis, riset, mengajar begitu kan. Nah, jadi apa ya, repot kalau kemudian pulang dan dibiarkan bertarung lagi gitu. Sementara saya juga tidak muda lagi gitu ya. Dan pilihan-pilihan hidup semakin terbatas dengan usia kita, Gus, gitu ya.
Jadi kalau kalau Gus Ahmad sekarang pilihan-pilihannya masih panjang nih. Mau jadi ketua umum PBNU kah, gitu kan? Mau jadi apa Gus? Mau nambah lagi kah? Kalau berani nih, gitu. Tuh apa pilihan-pilihan itu masih terbuka lebar gitu ya. Tapi ketika kemudian nanti sudah usia kepala 5 ke atas, udah apa gitu, itu sudah maghrib itu udah inget udah inget tuh, bentar lagi Isa gitu ya, bentar lagi apa Tadi gitu. saatnya kembali ke Indonesia istiqosahan ya, Prof. Waduh, waduh. Kalau 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 saya ngelelekan teman sama teman gini kan ada Bikin yang ngomong pesantren gitu. eh Fatu Makkah lah gitu. Kapan ini Fatu Makkahnya gitu. Jadi kembali ke Mekah menaklukkan gitu. Terus saya bilang gini, lo Nabi itu saat Fatu Mekah hanya bertahan berapa hari lo di Mekah, setelah itu balik lagi ke Madinah gitu. Gitu. Eh, Oke. ya, jadi Eh, memang tidak mudah pilihan-pilihan hidup ini, Gus ya. Ujung-ujungnya adalah eh, selama kita kemudian bisa bermanfaat dimanapun kita berada gitu ya, kita bisa bermanfaat buat orang lain sesuai dengan hadis Nabi, ya ambil gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, kalau ditanya ke saya pribadi, kalau ada kesempatan pulang ya saya senang, saya bisa pulang gitu. Misalnya ada yang kemudian ada pengusaha yang kemudian mengatakan, wah satu visi nih Gus, visinya untuk bangun pesantren, untuk menciptakan nadir-nadir berikutnya, yang bisa kemudian nanti kita kirim ke luar negeri bertarung di level dunia begitu. Karena saya sudah tahu peta jalannya, sudah tahu GPS-nya seperti apa gitu. Satu visi, ayo gitu. Ini kita bangun bersama, kita apa untuk generasi emas Indonesia ke depan. Nah, kalau ketemu dengan orang seperti itu, mau menawarkan, ya ayo gitu. Tapi kalau kemudian berharap saya kembali dan saya ngamen ke sana kemari gitu ya, eh, saya kira saya masih cukup waras untuk hidup nyaman dan aman itu tadi gitu ya, memilih yang mana gitu ya, saya kira gitu. tapi kalau masalah kesejahteraan hidup, memang rasanya nggak bisa disamakan ya, Pak. Rasa sejahtera itu. Mungkin well-being itu bagi masing-masing orang kan beda-beda. Betul, betul. Tapi apa seburuk itukah Indonesia? Kok sampai mereka pilih kabur aja dulu? Seironi itu kah? Dan ini juga Prof, ada banyak yang menyoroti tentang ini kan kabur aja dulu. Jadi bukan kabur seterusnya kayak gitu. Jadi kabur aja dulu. Ini mungkin semacam analogi tawar-menawar di pasar gitu. Saya tinggal dulu, nanti setelah saya tinggal kamu tahu nilai saya, kamu tahu butuhnya saya, panggil saya lagi gitu. Iya ya, karena kan seringkali kita tuh baru sadar mana hidup seseorang di hidup kita itu sampai dia meninggalkan kita gitu kan. Ini nggak curhat ya, nah, tapi jadi jadi mungkin ya itu tadi orang ngambek itu tadi saya bilang orang kecewa ngambek gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah betulkah negara butuh kita kan gitu? Betulkah pemerintah kita Ya, ini butuh saya misalnya untuk pulang? Loh sampai sekarang itu setelah saya posting itu pun nggak ada tuh pejabat yang komen atau apa gitu. Ada Caimin bilang, ayo Gus gitu kan. Kan tuh saya jawab, ini nggak PHP ya, ayo saya bilang gitu. Ya, jadi ya selebihnya basa-basi ya teman-teman anggota DPR, teman-teman di mana gini semacam. Tapi kan tidak ada yang mengatakan, ayo kita duduk bersama, kita bahas. Punya rencana apa sih? Apa yang bisa kita bantu? Enggak ada seperti. Karena masing-masing sudah sibuk dengan dirinya, gitu. Termasuk beberapa dan saya diskusikan keinginan saya untuk pulang ini ya, Gus Amak Ning Widat, bukan baru gara-gara tagar itu loh. Udah dari berapa tahun lalu, dari sebelum COVID. Itu saya sudah sampaikan, saya itu pengen pulang loh. Saya pengen itu tadi bangun pondok, saya kemudian membuat research center apa segala macam. Saya sudah jajaki dengan sejumlah orang, tapi ya itu responnya memang merasa entah ada yang menganggap wah kalau dia pulang dia bakal jadi saingan kita, ya, gitu kan. Kalau dia pulang ini dia bakal menang nih nanti nih, dia bakal dengan jaringan dia dengan Hargai. network dia, nah gitu loh kan. Jadi ngapain lagi kita kasih dia kesempatan atau apa gitu. Nah, ya antara hasut, antara kemudian ketakutan dengan posisi dia gitu segala macam. Belum lagi gosip-gosipnya gitu. Kalau wah pulang ini berarti Nadine pengen jadi pejabat kah, pengen di ormas kah, pengen apa kah gitu kan. Ya, itu sebabnya ada kalimat saya di postingan itu kan. Saya katakan bahwa saya nggak mau jadi pejabat, saya tidak mencari panggung, saya tidak mau lagi aktif di ormas dan seterusnya gitu. Ada kalimat saya di postingan itu untuk menunjukkan bahwa enggak loh, saya itu pengen concern di masalah generasi ke depan loh. Ini kan katanya Indonesia emas ya 2045.
Ya malah memang bilang sekarang jadi Indonesia cemas gitu kan, Eh, emas di 2045 gitu. Jadi sekitar 20 tahun lagi gitu. Nah ini kita harus siapkan kan, karena memang pendidikan itu ya eh, itu bisa ketahuan Gus Amak itu menjadi sehebat ini itu kan 20 tahun yang lalu sebetulnya. Apa yang terjadi dengan pendidikan beliau, dengan segala macam yang beliau lakukan 20 tahun ke belakang, barulah jadi seperti Gus Amak sehebat sekarang. Nah, karena itu memang yang kita lihat jadi orang hebat itu ya butuh waktu gitu. Nah, saya kira memang waktunya sekarang 20 tahun ke depan, ya, kalau 2045 ya kita harus siapkan sebetulnya gitu. Jadi Tapi kalau dinilai ini dari Prof. Nadir Shah ini banyak membuka pemikiran mindset. mindset kita ya. Jadi di Indonesia yang sekarang lagi banyak ngomongin tentang enakan hidup di luar negeri. Ini sekarang kan lagi galau nih kalau dengerin Prof. Nadir Shah ngomong gini. Jadi berimbang gitu informasinya. Jadi beliau malah pulangkan aku ke Indonesia gitu. Iya ya, makanya saya nggak bilang saya mau pulang, saya bilang pulangkan aku. Kalau pulangkan itu kan berarti ada yang mulangin kan? Iya, Betul. iya. Nggak nunggu evakuasi, bro. Nggak nunggu gitu. Nggak tunggu ada gunung meletus gitu kan, kemudian Iya. baru pulang, atau ya karena kalah tidak bisa bertarung di luar, kemudian ingin pulang gagah-gagah gitu, mengatakan ayo saya pulang gitu, saya tinggalkan di Australia begini-gini, padahal di Australia kontraknya udah habis gitu, dia kerjanya juga sudah selesai, tapi kemudian untuk apa, saving the face gitu, dia akan bilang bahwa ayo saya kan enggak, kerjaan saya tetap, saya nggak punya masalah dengan kerjaan saya gitu. Saya tuh baru pindah loh dari Monash University, dibajak pindah ke University of Melbourne. Di Melbourne Law School itu nomor 1 di Australia dan nomor 10 di dunia gitu. Jadi saya sedang berada di puncak-puncak karir saya saat ini gitu. Eh, dan kalau saya pulang, rugi dari segi tadi finansial, dari segi kehidupan yang layak amat sangat besar gitu. Tapi ayo kalau ada yang memang mau punya satu visi yang sama, satu frekuensi yang sama, kita duduk bareng, kita siapkan untuk generasi emas Indonesia. Tetapi saya juga berhusnuzon bahwa tidak ada yang merespon postingan saya itu dengan ayo kita ngajak duduk bareng, karena mungkin di sejumlah tempat juga sudah banyak yang menyiapkan generasi emas kita gitu. Saya kan juga pernah hadir di sekolah panjenengan di Pasuruan ini kan, apa namanya Agus sekolahnya? Bait Al-Hikmah. Baitul Hikmah kan, Baitul Hikmah ini itu kan juga luar biasa itu sekolah. Itu juga kan menyiapkan generasi emas kita. Jadi saya berhusnuzon bahwa kawan-kawan lain juga sedang menyiapkan hal yang sama gitu. Nah, kalau itu pilihannya, berarti ya enggak apa-apa saya tetap di luar, tapi mari kita bangun sinergi, mari kita bangun kerjasama, gitu kan, untuk menciptakan generasi emas itu tadi gitu. Kan wasilanya macam-macam nih, wasailnya. Mau saya yang pulang, membangun sendiri, atau teman-teman yang sudah membangun dan sudah punya, memanfaatkan keberadaan saya yang di luar untuk jaringan di luar seterusnya. Itu kan juga bisa gitu. Betul. Jadi bukan masalah lokasinya, masalah apa, tapi memang masalah komitmen untuk menciptakan generasi emas 2045 itu tadi gitu ya. Prof, ini kita mau tanya sedikit sebelum kita akhiri. Apa memang negara kita ini nggak bisa ya memperlakukan orang-orang hebat, orang-orang pinter sesuai dengan kedudukan mereka, sehingga belum ada yang pengen balik gitu, atau belum ada yang merasa safe untuk kembali ke Indonesia? Ya, karena apa? Karena memang seolah-olah Indonesia tuh jalur rekrutmennya itu ya, Gus ya, itu bukan lewat jalur merit. Merit itu Ya. adalah kemampuan. Ya. Bukan meritokrasi ya. Iya. Ya, it's not based on merit gitu ya. Tapi dengan koneksi, dengan sistem patron klien gitu kan, siapa membawa siapa, terus kemudian juga dengan bahkan rekrutmen terakhir itu kan dari para buzzer tiba-tiba diangkat jadi staf khusus, jadi wakil menteri, jadi apa? Iya. Dari relawan, dari apa? Jadi orang tidak lagi bicara kapasitas gitu ya, tidak lagi bicara kualitas, tapi bicara sejauh mana kedekatan mereka dengan kasarnya gitu, sejauh mana bisa menjilat ke orang-orang yang berada di pusat-pusat kekuasaan begitu. Dan repotnya itu juga terjadi bukan cuma di pemerintahan, kalau kita ngerti di ormas juga seperti itu kan gitu loh. Long di ormas Menjadi kita aja saya nggak karakter. laku kok ya kan, di ormas kita aja saya nggak laku kok gitu, di PBN gitu. Misalnya gitu kan,
Nah, di PBNU sendiri juga misalnya bikin UNU, bikin apa kan juga tidak pernah kemudian ngajak saya duduk bareng bersama, atau sejumlah teman-teman yang berada di luar negeri itu juga duduk bareng bersama. Bicara fikih peradaban dunia kan juga tidak pernah kemudian teman-teman PCI yang di luar itu diajak duduk bersama untuk bicara ke depan tuh seperti apa, nggak ada gitu. Jadi itu yang kemudian di semua level, itu bukan hanya di pemerintahan, bahkan di ormas sekalipun, di ormas kita sekalipun juga seperti itu cara kita memperlakukan orang-orang yang di luar. Itu tadi entah karena ada hasut, entah karena ada persaingan, tapi tidak bicara soal kekuatan sinergis gitu ya. Tidak bicara soal ini SDM kita loh, ini aset kita yang dipakai dan sudah jadi di luar. Kita tinggal petik loh. Itu tadi saya menjadi dosen di luar ini bukan gara-gara kata belece dari ketua umum PBNU loh, gitu ya. Bukan karena orang tahu saya Gus atau apa gitu loh. Saya bertarung sendiri. Ini udah jadi loh. Saya tidak dapat beasiswa dari PBNU kok. Saya bertarung sendiri, dapat beasiswa, dapat pekerjaan, dapat segala macam. Dan banyak yang seperti saya kayak gini loh teman-teman kita. Nah ini juga coba dong diajak bicara, diajak ngobrol, diajak, itu aja kan tidak dilakukan, gitu. Malah yang ada adalah, oh dia sudah jadi PCI pengurus cabang istimewa, terus pengen diistimewakan ya, kan repot gitu. Kalau yang muncul kalimat-kalimat. Dan itu sudah suaranya Prof Nadir bertahun-tahun yang lalu untuk mensinergikan antar PCI NU, kemudian diajak bersinergi oleh PBNU di sini, begitu ya Prof? Betul. Sudah lama sekali itu. Betul. Sampai akhirnya saya tiarap dan kemudian saya tidak lagi jadi Roy Surya dan jadi warga NU biasa gitu. Jadi jangan kita ngomong pemerintah yang politisasinya juga luar biasa dan jalur rekrutmen dari partai politik dan segala macam. Long punya kita aja loh, ormas kita aja juga masih seperti kayak gitu kan. Nah, karena itu buat saya adalah tidak perlu ada curhat, tidak perlu ada kekecewaan. Saya bersyukur dikarunia Allah posisi seperti ini di University of Melbourne, tidak mengganggu posisi dan rezeki teman-teman. Saya bisa mencari rezeki yang halal dan kemudian bertarung di luar sendiri gitu ya. Dan I'm perfectly fine gitu ya. Hanya memang kalau saya mikirin diri sendiri ya kayak gitu, gue sama Neng Wida, ya, I'm perfectly fine gitu. I don't need them gitu. Saya nggak butuh pemerintah untuk merangkul saya nggak butuh PBNU merangkul saya. Tapi come on, ini ada para santri loh. Kita mau bicara fikih peradaban dunia, kalau SDM-nya nggak disiapin gitu. Terus yang ngomongin peradaban dunia aja nggak tahu peradaban itu seperti apa di luar gitu, pertarungan di dunia itu seperti apa gitu, itu gimana gitu. Nah sementara yang di Jerman ada, di Jepang ada, di Korea Selatan ada, di Amerika ada, di Kanada ada, di Australia ada, di Timur Tengah juga ada. Itu SDM kita semua, itu aset kita semua gitu. Tinggal difasilitasi, dipertemukan, diajak bicara gitu kan, didengarkan. Nah ini saja kan tidak gitu. Itu yang jadi persoalan kita. Sehingga pertanyaannya, ada apa sih gitu? Kenapa sih kok sampai segitunya gitu loh kan gitu. Kalau yang terakhir dari saya Prof, mungkin kalau misalnya kita yang ada di dalam kan kita mungkin melihat kerusakan ini mungkin kita sampai mungkin keruh untuk pakai kacamata kita sendiri. Kalau dari teropong seorang Gus Nadir yang ada di luar Indonesia dan mengamati itu dari jauh, berapa sih nilai ketidaksejahteraan dan mungkin tadi well-being yang disampaikan oleh suami dan kerusakan yang terjadi di Indonesia itu skala 1 sampai 10 berapa, Prof? Aduh, ini repot ini. Ini kalau ada orang nanya 1 sampai 10 saya jawab 11 nanti rame. 11 dari 100 nanti rame lagi. Tapi maksud saya gini, saya nggak terlalu suka diangkakan gitu ya, karena memang jadi subjektif. Tapi maksud saya begini. Belakangan ini saya juga dalam 1-2 hari dapat telepon dan WA dari berbagai kawan yang menjerit soal efisiensi gitu ya, soal makan siang gratis, soal macam-macam lah gitu. Saya melihat bahwa Indonesia ini memang mengalami masa transisi luar biasa. Nah, dan banyak teman-teman yang kecewa tadi gitu. Nah, kalau menurut saya kita memang harus melahirkan generasi yang optimis. Nah, optimis ini memang dibangun dari impian masa depan. Saya selalu ingat bahwa ketika para pemimpin bangsa ini bersatu dan sepakat untuk mendirikan negara yang bernama Indonesia, mereka itu tidak punya apa-apa. Gitu. Mereka tidak punya iPhone, mereka tidak punya AI, tidak punya segala macam saat itu. Gitu. Tetapi mereka optimis untuk membangun bangsa. Nah kita ini sekarang punya banyak hal ya.
Teknologi juga sudah demikian canggihnya. Sekarang saya di Melbourne bisa podcast dengan Gus Amak Widat yang di Pasuruan. Komunikasi kita juga sekarang juga luar biasa. Kenapa kemudian kita menjadi generasi yang pesimis gitu? Kalau tadi saya tanya, sejak kapan pemerintah membutuhkan kita? Sekarang kita balik gitu. Sejak kapan sih kita harus bergantung sama pemerintah untuk kehidupan yang lebih layak, lebih apa gitu? Jadi maka roda pergerakan civil society itu harus bergerak. Kasarnya begini, kalau pemerintah kita bubar, ya nauzubillah, kalau pemerintah kita bubar, apakah pesantren-pesantren akan bubar? Loh, pesantren itu sudah ada sebelum ada Indonesia kok gitu. Itu kan, ya para kiai, para santri akan terus aja ngaji gitu, akan terus aja mencetak generasi emas kita ke depan gitu, misalnya. Jadi karena itu optimisme ini harus kita sebarkan, gitu. Kita harus mengatakan bahwa ya sudah, pemerintah kacau balau dengan segala macam problematikanya, kita doakan, kita support, tapi ya tidak perlu terlalu berharap. Sekarang mari kita fokus berharap sendiri. Teman-teman nggak perlu kabur ke luar negeri kalau hanya untuk menjadi YouTuber, untuk menjadi digital creator, gitu kan. Untuk menjadi desain grafis. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulunya itu kita anggap biasa-biasa saja, tapi sekarang menjadi konsultan, menjadi apa, di mana-mana gitu. Ada kawan saya anaknya baru kuliah S2 di sini, diantar sama dia, terus saya tanya kerjanya, dia udah kerja, dia sambil bawa kerjaannya waktu kuliah di sini. Dia konsultan di Indonesia. Jadi banyak sekali sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan pemerintah gitu loh. Yang kemudian kita bisa bergerak sendiri nih gitu. Jadi saya tetap percaya, tetap optimis gitu bahwa karakter bangsa kita itu tahan banting. Kita pernah mengalami krisis moneter, kita pernah mengalami presiden yang otoriter dan lebih buruk segala macam. Tapi look at us, we survive gitu ya. Jadi dengan doa para kiai, dengan doa para masyaikh, ya insya Allah lah Indonesia akan lebih baik. Jadi saya tidak mau bicara angka gitu, tapi mari kita bicara banyak hal yang bisa kita optimiskan gitu, kira-kira gitu nih. Bahasa we survive itu kalau bahasa santri, kita ini orang-orang yang sabar. Oh nah, itu bahasa fans MU. Itu beradaptasi itu. Itu yang sabar tuh bahasa fans MU, itu bukan para sabar. Itu panjang lagi kalau bahas itu. Iya. MU tuh udah urutan 15 gitu, gagal move on dari masa lalu gitu. Sementara saya ke jaket ini saya kedinginan karena saya berada di puncak klasemen sementara. Wes. MU itu klub saya, Prof. Madura United. Oke, Prof. Terima kasih banyak udah nyempetin waktu dan di sela-sela kesibukan beliau. Kita dapat banyak ini dari Prof. Nadir. Tapi yang jelas dari Prof. Nadir Shah kita bisa simpulkan bahwa diaspora yang ada di luar itu lebih nasionalis loh, bisa jadi kepada Indonesia karena mereka ini resah selama ini, dan keresahan itu lahir karena ada rasa nasionalisme. Kalau nggak ada nasionalisme pasti bodoh amat kan, nggak mau ngurusin gitu. Hanya sekarang memang pesan kuat beliau tadi, bisa nggak kita ini tidak terlalu bergantung, dan memang seharusnya begitu kan. Kita tidak terlalu bergantung pada pemerintah, sekalipun tugas pemerintah itu juga memperhatikan kita. Dan mungkin yang membedakan negara kita dengan negara-negara maju yang ada di luar sana adalah mereka itu perhatian banget dengan orang-orang pinter, perhatian banget dengan orang-orang yang kerja keras, perhatian banget dengan orang-orang yang punya potensi. Nah, sedangkan di sini orang-orang semacam itu dianggap sama seperti yang lain. Jadi mungkin terlalu dalam memahami makna kesetaraan. Jadi semuanya dianggap setara, nggak ada yang diberi afirmasi lebih, dan yang diberi afirmasi lebih malah yang tadi itu nggak perlu pinter bisa jadi pejabat, yang penting terkenal bisa jadi pejabat. Akhirnya kan ini juga mempengaruhi karakter Gen Z kita, Prof. Dan jadi itu sebenarnya memprihatinkan ya. Kabur aja dulu tuh boleh-boleh aja, tapi berangkat dengan nasionalisme bukan dengan apatisme gitu ya. Dan harus siap dong. Harus siap survive. Harus jadi warrior. Iya. Jadi berangkat bukan sebagai generasi yang kalah, tapi generasi petarung tadi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama, terima kasih. Ya, ini Sehat kita akan selalu. Mohon maaf ganggu. Ya, ini kita ngobrol santai kan, kita kangen-kangenan aja. Ini memang Gus Amak Widat ini kan sahabat saya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi, bisa saling tatap muka. Terima kasih, Prof. Ya.
Siap. Kalau nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi, insya Allah kita hubungin. Atau Siap. kita kalau mau bikin cabang Bait Al Hikmah di Australia, nanti kita ngobrol sama beliau. Oh iya, dengan senang hati. Dengan senang hati. Siap, Kita udah punya pengasuh. Udah ada masuk. siap, siap. Baik, terima kasih. Makasih. Dan terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa berkarya untuk negara kita dimanapun kita berada, dan kita tetap punya nasionalisme tinggi dengan terus memikirkan Indonesia ke depan. Mari kita wujudkan Indonesia Emas 2045. Jangan sampai kita menjadi cemas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santai tapi berfaedah. Dengerin podcast ini, jangan lupa follow biar nggak ketinggalan episode baru.